Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan ataupun selamat siang anak-anakku yang tercinta dan yang saya banggakan, Ustadz muliakan. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali lagi, yaitu mempelajari fikih ya. Sebenarnya apa yang akan diajarkan ini sudah dibahas di kelas 10. Tapi ternyata dalam ujian atau uji publik kemarin dari KMA 183 bahwa fikih ini sekarang diajarkan dari mulai awal lagi. Jadi konsep fikih di kelas 10, 11 akan diajarkan kembali di kelas 12. Maka kalau kita melihat konsep fikih dalam Islam, ini tentu saja ada dua permasalahan. Yang pertama adalah al-fiqhu dan al-islamu. Nah, apa itu fikih? Kita lihat peta konsepnya. Peta konsepnya fikih ini ada lingkupnya, yaitu ada ibadah, ada syariah. Menurut ibadah ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Menurut syariat ada tujuan dan prinsip syariat. Sedangkan kalau menurut fikih itu sendiri adalah fikih ini berasal dari kata atau bahasa yaitu fahmun amikun. Nah, fahmun amikun itu artinya adalah pemahaman yang mendalam. Ini fikih ya, kembali lagi ke dalam konsepnya, yaitu fikih ini ya, kalau kita lihat ada beberapa gambar ini. Nah, ini coba dilihat, ada gambar orang yang sedekah, kemudian ada gambar orang yang sedang tawaf atau melaksanakan rukun haji, ataupun ada orang yang sedang mabit, kemudian ada orang yang sholat, dan kemudian ada orang yang sedang berdoa. Jadi fikih ini tidak lepas dari ibadah. Ibadah ini tidak lepas dari syariah. Jadi lingkupnya syariah adalah lebih umum dari ibadah, ibadah lebih umum dari fikih. Fikih ini adalah pekerjaan kita yang berasal dari pemahaman ya. Makna fikih lugatan wastilahat. Makna fikih menurut bahasa dan istilah. Al-fiqhu fil lugati al-fahmu. Wa minhu qaulullahi ta'ala an qaumi Syu'aib. Ma nafqahu katsiran mimma taqulu. Wa qauluhu azza wa jalla walakin la tafqahuna tasbihahum. Fikih menurut bahasa artinya adalah pemahaman. Sedangkan menurut sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an menceritakan tentang bagaimana kaum Syu'aib. Kaum Syu'aib ini komplain kepada Nabi Syu'aib, "Manafqahu katsiran mimma taqul." Nah, nafqahu ini artinya memahami. Kami tidak memahami banyak apa yang kamu katakan. Jadi sebenarnya kata fikhun atau al-fikhu ini ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis tentu saja. Di dalam ayat yang lain disebutkan walakil la tafqahuna, dan akan tetapi mereka tidak memahami tasbihahum, apa yang mereka tasbihkan. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang lain di dalam surat atau sebuah ayat disebutkan lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha. Nah, la yafqahun artinya adalah memahami. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Nah, fikhu ini artinya pemahaman.
Berarti kalau kita memahami tentu saja lebih detail, lebih dalam daripada mengetahui. Kemudian menurut istilah ataupun terminologi, kalau lugoh ini etimologi, kalau istilah adalah terminologi, al ilmu bil ahkam syar'iyah al amaliyah al muktasabu min adillatihat tafsiliyah, yaitu sebuah pengetahuan yang atau tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi pengetahuan terhadap ahkam atau hukum-hukum itu jama daripada hukmun yang bersifat syara. Apa itu yang bersifat syara? Yang berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah, ada wajib, mandub, haram, mubah, kemudian makruh dan yang lainnya. Kemudian al-muktasabu yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Apa saja dalil-dalil yang terperinci ini? Maka menurut para ulama ada dalil-dalil yang muttafaq atau masadirul ahkam yang muttafaq. Masadirul ahkam ini adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan dalil-dalil atau ahkam, masadirul ahkam yang muhtalab, diantaranya adalah istishab, qaulu sahabah, kemudian qaulu ahlil Madinah, syar'un man qablana, kemudian syaddud dari'ah dan sebagainya. Kemudian ya, nah ini kembali lagi bahwa fahmun amikun artinya pemahaman yang mendalam. Menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil-dalil. Ini kata Syekh Al-Amidi, seorang pakar, seorang faqih ya, ahli di bidang fikih. Kemudian coba kita lihat, perhatikan gambar mana yang sesuai dengan pengertian fikih. Ada orang yang berpikirnya mendalam, ada yang kelihatan hanya senyum-senyum saja, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang mengatakan wow. Nah, mana yang dikatakan berpikir secara mendalam? Nah, mungkin antum semua bisa mengklasifikasikannya. Mana yang berpikir mendalam, mana yang hanya sebatas ingin tahu saja, atau hanya ya gitu saja, wow, tidak mau berpikir ya. Kemudian coba kita lihat, apakah ini tergolong ke dalam memahami atau tidak ya. Ini ya, ini coba bentar ya. Nah ini, nah ini adalah seorang bapak-bapak yang ingin menyeberang ya, ingin menyeberang. Dia berpikir ingin lewat dan melihat kendaraan yang begitu banyak. Dia takut tertabrak. Ketika dia sedang berpikir, dia lihat, oh ada orang yang tidak lumpuh. Dia lumpuh tapi bisa menyeberang dengan tenangnya. Maka dia meniru, coba ya, meniru. Ternyata, di perjalanan tengah-tengah dia takut kembali. Akhirnya, nah itu, apakah seperti itu orang yang berpikir mendalam? Nah ini ya, ini gambaran kepada diri kita sebenarnya. Ternyata di dalam diri kita ini kalau melihat orang tersebut punya anggota badan yang lengkap, kemudian dia tidak dalam keadaan sakit, ternyata
dengan ketakutannya dia takut menyeberang karena banyak sekali keraguan di dalam dirinya. Sedangkan orang yang tidak punya kakinya lumpuh ataupun kakinya tidak bisa berjalan dengan normal, ternyata dia bisa menyeberang. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memahami diri sendiri. Kata fikih ini ada memahami diri sendiri bisa ya, atau memahami orang lain, memahami penciptaan Allah, memahami keagungan Allah. Makanya ada ibadah mahdhah, artinya ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah, ada yang ibadah ghair mahdhah, ibadah yang dengan sosial, dengan bergaul dengan orang lain. Contoh ini ya, kita lihat ada orang yang tidak punya kaki, dia sampai badannya itu sampai pinggang, tetapi dia melaksanakan sholat. Nah, saja ini, apakah orang ini memahami diri sendiri seperti tadi, orang yang takut menyeberang. Nah, ini subhanallah ya, walaupun dia dengan keterbatasan bahkan ketiadaan kakinya, tapi justru dia mendapatkan nikmat ibadah kepada Allah. Ada lagi sebuah video ya yang ramai di YouTube dulu, ada seorang bocah namanya Gonim, dia YouTuber. Ketika berhaji dia disambut oleh para imam masjid Madinah atau Al-Haramain, Masjidil Haram. Ternyata dengan ketiadaannya, keterbatasannya justru mengilhami banyak orang ingin berubah, ingin beribadah kepada Allah. Ada lagi seorang profesor yang di barat dikenal yang tidak punya kaki dan tangan ya, tapi dia bisa mengilhami anak-anak yang punya badan lengkap ya, tetapi malas dalam melaksanakan aktivitas. Nah, ini itu saja dulu mungkin yang disampaikan. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan kembali, yaitu maudhu'ul fikih. Apa itu maudhu'ul fikih? Maudhu'ul fikih adalah yaitu pokok bahasan tentang fikih atau ruang lingkup fikih. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan menyampaikannya. Mudah-mudahan ini bisa mengilhami atau menjadi motivasi kepada antum bahwa sebenarnya fikih itu bukan hanya masalah ibadah saja tadi, tetapi justru memahami diri sendirilah yang lebih baik ya. Fahmun nafsi ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.